Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita, Allah selalu berkahi keluarga kita, sehingga insya Allah kita menjadi pemenang nanti di hari akhir di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, ngaji kita adalah kitab Kifayatul Akhyar yang dikarang oleh Syekh Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Jadi kitab Kifayah ini adalah salah satu dari beberapa pegangan dari fikih mazhab Syafi'i. Dalam pengajian kali ini kita mulai ngaji dari kitab As-Shalah di halaman 82. Jadi kitab Kifayah ini adalah syarah dari matan Abi Syuja. Jadi di dalam kitab Kifayah ini kalau ada kalimat yang memiliki tanda kurung, berarti itu adalah matan, kata inti dari Imam Abu Syuja. Di luar daripada itu adalah syarah penjelas oleh Syekh Imam Taqiyuddin Abi Bakar Al-Husaini Al-Husni Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Karena di tingkatan-tingkatan kitab ada, kalau kitab isi namanya kitab matan, kalau kitab penjelas namanya kitab syarah, kalau mengomentari kitab syarah namanya kitab hasyiyah. Nah, seperti itu. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatul mafrudatu khamsun. Salat yang wajib itu ada 5. Az-zuhru, yaitu salat zuhur. Wa awwalu waqtiha, dan awal waktunya itu zawalus syams, ketika tergelincirnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur itu idza ghara zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilliz zawal. Wa akhiruhu, dan akhir waktu zuhur itu idza, jika soro, menjadi zillu kulli syai'in mithlahu ba'da zilliz zawal. Bayangan sesuatu semisalnya itu setelah tergelincirnya matahari itu sama. As-sholatu fil lughati, salat itu secara bahasa adalah ad-du'a, adalah doa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa sholli alaihim, dan doakanlah mereka. Ai ud'u lahum, atau jadi wa sholli alaihim di sini adalah ai ud'u lahum, atau doakan mereka. Wa fi syar'i, dan secara syariat ibadah an aqwalin wa af'alin muftatahatun bit takbir mukhtatammatun bit taslim. Jadi suatu ibadah yang terdiri dari aqwal, perkataan, wa af'alin, dan perbuatan. Muftatahatun bit takbiri, muftatahatun dibuka bit takbiri dengan takbir, mukhtatammatun bit taslimi, dan ditutup dengan salam. Bisyurutin, disertai dengan syurut, syarat-syarat. Wal aslu, dan dasar fi wujubiha, pada kewajiban ha, ini dhamir menunjuk kepada salat. Qauluhu ta'ala, karena firman-Nya Allah Ta'ala, wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Atau hafizu 'alaiha, pelihara salat. Wal ahaditsu, dan hadis-hadis fi dzalika, yang menyebut yang demikian itu katsira jiddan, banyak sekali. Wal ijma'u mu'akkida 'ala dzalik, dan begitu juga
Ijma. Kemudian bizikri awqatihi li'anna uhimmu umurus shalah ma'rifa awqatiha. Kemudian hal-hal yang penting untuk sholat itu adalah untuk tahu waktunya, karena sesungguhnya uhimmu umurus shalah, masalah yang paling penting dalam sholat adalah ma'rifah awqati, mengetahui waktu-waktunya. Karena bidukhulil wakti, masuknya waktu, tujibu, sehingga kita diwajibkan. Dan wabi khuruji, dan keluarnya sholat, tufuti, sehingga selesai juga kewajiban itu. Jadi kewajiban sholat itu bidukhulil wakti, masuknya waktu. Kemudian bikhuruji tufut, ketika sudah keluar waktu sholat, selesai kewajiban itu. Wal aslu fit tauqiti, dan dasar fit tauqiti, penentuan waktunya, di dalam Alkitab was sunnah, dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Inna sholata, sesungguhnya sholat, kanat alal mu'minina, adalah untuk orang-orang yang beriman, kitaban mawquta, sudah tertulis jelas waktu-waktunya. Ay maktubah mawqutat, sudah terpatri, sudah tertulis jelas waktu-waktunya. Waruwiya, dan diriwayatkan Ibnu Abbas dari sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang semoga Allah ridai keduanya, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas dan bapaknya yaitu Abbas radhiyallahu. Qala, sahabat Rasulullah namanya Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain, bahwa Jibril itu pernah mendatangi Rasulullah, pernah mendampingi Rasulullah, pernah menemani Rasulullah. Indal baiti, di sisi bait, di sisi rumah, marratain. Ini indal bait itu adalah Baitullah, indal baiti marratain. 2 kali. Fa shallaba adh-dhuhru, maka dia itu sholat zuhur, hina zalati syams. Hina, ketika zalati syams, matahari itu tergelincir. Jadi matahari tergelincir itu adalah ketika posisi matahari itu lewat sedikit dari posisi tengah matahari. Jadi posisi tengah matahari itu kan, kalau ada benda berdiri, kemudian matahari pas-pas di tengah benda itu, maka tidak ada bayangan dari benda itu. Nah, ketika matahari itu tergelincir, maka terlihat ada sedikit bayangan dari benda. Itu zalatis syams, tergelincirnya matahari. Jadi ketika matahari itu sudah bergerak dari posisi tengah, kemudian ada sedikit bayangan dari benda. Nah, itu tergelincir. Kalau pas-pas di tengah, belum waktu zuhur. Wa kana qadra syirakin na'li. Jadi ada sedikit bayangan. Wa shallabal asra, dan dia sholat asar, hina kana dhilluhu mithlah, ketika bayangan benda itu, hina ketika kana dhillu, ketika bayangan, mithlahu, seperti benda itu. Jadi kalau bendanya itu 1 meter tingginya, kemudian bayangannya juga 1 meter, itu sudah masuk waktu asar. Wa shallabal maghriba, dan sholat maghrib, hina aftaras shaimu, ketika aftaras shaimu, buka puasa, orang-orang yang puasa. Kapan orang-orang yang berpuasa itu? Nah, itu adalah pada saat ahmar, ya, mega merah.
Jadi tenggelamnya matahari, tapi sebelum tenggelamnya matahari itu kan ada mega merah. Nah, di situ waktu buka puasa. Kemudian wasallabal isya, dan sholat isya itu hina ghobash syafaqul ahmar. Jadi sholat maghrib tadi itu ketika orang buka puasa. Kapan orang buka puasa itu? Ketika matahari itu ahmar. Kemudian wasallabal isya, dan kemudian dilanjut lagi sholat isya hina ghobash syafaqul ahmar, ketika hilangnya mega merah. Sehingga waktu maghrib dengan isya itu sempit sekali. Wasallabal fajr, dan sholat subuh. Nah, fajar di sini adalah sholat subuh. Hina harumat ta'am, ketika haruma diharamkan at-ta'am, makanan, wasyarab, dan minuman lisoim, untuk orang yang berpuasa. Kapan itu? Adalah ketika fajar sodik. Fajar sodik. Jadi fajar itu terangnya, kalau subuh itu ada dua ya. Yang pertama fajar kadzib, yang kedua adalah fajar sodik. Nah, kalau fajar kadzib itu lebih awal terangnya, tapi tenggelam. Tenggelam itu kemudian datang lagi gelap. Nah, jadi fajar kadzib itu sekitar jam-jam 1, jam-jam 2 gitu. Kalau kita mau sholat tahajud itu coba diperhatikan, langit agak terang. Itu disebabkan oleh fajar kadzib, ada terang. Tapi tenggelam lagi, gelapnya itu sekitar jam 3 ya. Kemudian muncul nanti lagi fajar shadiq, terang lagi, ya itu sudah masuk waktu subuh, masuk waktu subuh. Jadi ada dua fajar. Kemudian falamma kanal ghad, maka ketika besoknya lagi shallabal dhuhru hina kana zillu mithlahu. Maka pada besoknya shallabal dhuhra hina kana zillu mithlahu. Sholat zuhurnya Rasulullah ini bersama Jibril. Sholat zuhurnya itu kalau kemarin ketika tergelincir matahari. Jadi tergelincir matahari itu ketika posisi bayangan itu sudah ada sedikit. Jadi kalau masih di tengah, tidak ada bayangan dari benda, itu belum waktu zuhur. Tapi kalau sudah condong sedikit ke barat, nah berarti sudah ada bayangan, nah berarti sudah masuk waktu zuhur. Tapi besoknya Jibril ngajar Rasulullah itu waktu sholat, itu sholat zuhurnya hina kana dhillu mithlahu. Falamma kanal ghad, maka besoknya shallabaz zuhra, sholat zuhurnya Rasulullah itu hina kana dhillu mithlahu. Adalah ketika kana dhillu. Ketika bayangannya itu mithlahu, sama. Nah, coba ya. Wa shallabal asra hina kana dhillu mithlaihi. Begitu juga sholat asar. Jadi sholat zuhurnya itu mepet dengan sholat asar. Mithlaihi. Wa shallabal asra hina kana dhillu mithlaihi. Wa shallabal maghriba, dan sholat maghrib hina aftara shaimu, ketika buka puasa. Wa shallabal isya'a, dan sholat isya idza sulusul lailil awal. Dan sholat isyanya Rasulullah pada hari yang kedua itu ila sulusil lailil awal. Sholat isyanya itu sepertiga malam awal. Jadi sepertiga malam awal. Kalau hari pertama tadi Rasulullah itu sholat isya pada saat gobah syafaqul ahmar, ketika tenggelamnya mega merah di bagian barat, maka pada hari yang kedua Rasulullah itu sholat ila sulusil lailil awal. Ila sulusil lailil awal, yaitu ketika sepertiga malam awal. Jadi kalau dikira-kira jam, sekitar jam 8 atau jam 9 gitu. Wa shallabal fajr bi safar. Jadi sholat subuhnya Rasulullah itu sudah muncul safar. Summal tafata ilayya wa qala ya Muhammad. Kemudian Jibril menyatakan kepada saya dan berkata, ya Muhammad, hadzal waqtul anbiya.
ini adalah waktu para nabi. Min qablika, dari sebelummu, wal waktu baina hazainil waqtain. Jadi posisinya adalah bahwa waktu-waktu sholatnya Nabi ini adalah waktu-waktu para nabi. Adalah waktu-waktu para nabi. Waktu-waktu para nabi. Dan inilah yang dikatakan oleh Jibril, hadzal waqtul anbiya min qablika wal waqtu ma baina hazainil waqtain. Hadis yang tadi dibacakan ini adalah rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Hasan. Dan ini direwatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Hasan. Wa sahihu Ibnu Huzaimah wal Hakim. Dan ini dikategorikan oleh Ibnu Huzaimah dan Hakim adalah hadis yang sahih. Wa qala Tirmizi, dan berkata Imam At-Tirmizi, qala Al-Bukhari, bahwa Imam Bukhari berkata annahu asihhu syai' fil mawaqit. Jadi ini dikuatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa qawluhu zawalus syams, dan perkataan zawalus syams di sini adalah perkataan tergelincirnya matahari. Ai fi ma yuzharu lana lama fi nafsil amri li anna syamsu idza intahat ila qastis sama wa hiya halatul istiwa yabqi li syakhs fi aghlabil bala. Jadi zawalus syams ini adalah pada saat ketika keadaan yang mana keadaan itu adalah istiwa, posisi matahari di tengah benda sehingga tidak ada bayangan. Dan zawalus syams, tergelincirnya matahari itu adalah ketika matahari itu condong ke barat sehingga bayangan benda itu ada sedikit. Nah, itulah yang disebut qauluhu, perkataan zawalus syams. Nah, kemudian selanjutnya matan Abu Syuja menyebutkan juga wal asru awal waqtiha az-ziyadatu ala zilli misli wa akhiru fil ikhtiyari ila zilli misli wa fil jawazi ila ghurubi syams. Jadi waktu asar itu awal waktunya adalah ketika bayangan benda itu zilli misli, sama dengan panjang benda dengan panjang bayangannya. Wa akhiruhu, dan akhir waktunya fil ikhtiyari ila zilli mitlain. Jadi akhir waktunya itu akhir waktu pilihan itu, wa akhiru fil ikhtiyari, dan akhir waktu pilihan itu ila zilli mitlain, ketika bayangannya itu dua kali bayangan, ketika panjangnya bayangan itu dua kali lebih panjang daripada panjang benda. Nah, itu akhir waktu pilihan. Wafil jawazi, dan waktu bolehnya, masih boleh mengerjakan sholat asar itu ila ghurubi syams, ketika menjelang tenggelamnya matahari. Nah, di sini Imam Taqiyuddin menjelaskan bahwa ada beberapa waktu. Di sini disebutkan dia sini wa i'lam, dan ketahuilah anna lil asri arba'a awqatin, bahwa sesungguhnya untuk asar itu ada 4 waktu. Waktu fadilah, waktu yang utama untuk sholat asar itu, wahua, yaitu adalah ila ayyasiru zilli misli. Ayyasiru zilla misli. Bahwa ketika bayangan benda itu sama dengan bendanya. Jadi kalau tinggi bendanya itu 1 meter,
bayangan bendanya itu 1 meter, berarti itu waktu fadilah yang utama. Kemudian ada waktu yang kedua untuk pelaksanaan sholat asar itu waktu jawaz, waktu yang dibolehkan. Bila karaha dan tidak makruh. Jadi waktu boleh tapi tidak makruh. Bahasa Arabnya waktu jawazun bila karaha. Waktu yang boleh tapi tidak makruh. Nah, kapan itu? Wahua, waktunya itu adalah mimmasiri zilli mislai ilal asfar. Jadi waktunya itu adalah ketika posisi benda itu sama sampai dengan munculnya asfar. Munculnya asfar. Jadi asfar itu sudah mulai merah-merah langit ini. Waktu sore gitu. Sudah merah-merah asfar. Waktu karaha dan waktu yang makruh untuk pelaksanaan sholat asar itu, yakni ketika minal aswari ila kubail gurub. Jadi waktu asfar sudah mulai merah langit, kemudian kubailal gurub, kemudian sebelum maghrib. Jadi langit sudah merah dan di ufuk timur sana juga sampai dengan maghrib. Maghrib kan itu ahmar. Ada mega merah yang muncul di ufuk timur. Itu waktu makruh. Waktu tahrim dan waktu haram untuk melaksanakan salat asar adalah takhirus salah. Jadi mengakhirkan sholat yaitu pada saat sudah mendekati waktu maghrib, sudah muncul mega merah, itu kan sudah waktu maghrib. Itu waktu takhirus salah. Selanjutnya adalah wal maghribu waktuha. Dan waktu sholat maghrib itu wahidun. Waktuha wahidun. Waktunya itu hanya satu. Wa huwa ghurubus syams. Dan waktunya itu hanya pada saat tenggelamnya matahari. Pendek sekali waktunya. Pendek sekali waktunya. Wal isya dan sholat isya itu awal waktiha idza ghabas syafaqul ahmar. Wa akhiruhu dan akhirnya fil ikhtiyari pada waktu pilihan itu ila thuluthil lail sampai 1/3 malam. Wa fil jawazi dan waktu bolehnya ila tuluil fajris sani. Dan waktu bolehnya sholat isya itu sampai terbitnya fajar yang kedua. Nah, di sini yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin bahwa fajar yang kedua itu disebutkan di sini wa yadkhulu waqtul isya bi ghuyubati syafaqa lil ahadits, bahwa masuknya waktu isya itu bersama dengan hilangnya mega merah. Qala Ibnu Rafi'ah wa huwa bil ijma'i, dan berkata Imam Ibnu Rafi'ah, dan ini adalah ijma' para ulama, wal ikhtiyaru dan waktu pilihan alla yuakhir untuk waktu pilihan berakhirnya waktu isya itu anis sulusil lail 1/3 malam. Bil hadis Jibril alaihissalam wa ghairi, karena adanya hadis Jibril yang tadi pertama kita bahas waktu pembukaan pengajian ini. Wa fi qawli dan ada perkataan hatta yazhabun nisful lail, bisa juga lewat dari setengah malam. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena adanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktul isya, waktunya sholat isya itu ila nisfil lail, sampai setengah malam, 1/2 malam. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi di Syarhil Muhazzab, dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhazzab, inna qala, bahwa sesungguhnya perkataan ini aktsar yaqtadi tarjih hadza, ini menguatkan. Wa saraha fi syarhi Muslim,
bitashihhi. Dan ada penjelasan dalam cara Muslim yang disahihkan. Faqala annaul asihhu, bahwa sesungguhnya pendapat yang paling sahih. Al-asihhu ini nanti dalam pengajian kitab kifayah itu ada dua istilah yang selalu kita ulang-ulang, yaitu al-asihhu dengan as-sahihu. Kalau al-asihhu, pendapat yang lain sama-sama sahih, tapi pendapat yang satu itu lebih kuat daripada pendapat yang kuat yang lain, sehingga dia didorong menjadi al-asihhu. Tapi kalau dia as-sahihu, berarti pendapat yang lain itu lemah, dhaif. Dan pendapat yang satunya ini adalah sahih, makanya disebut as-sahihu. Tapi kalau al-asihhu, dua-duanya sahih, tapi yang paling sahih itu yang didorong jadi al-asihhu. Waktul jawaz, dan waktu bolehnya itu ila tulu'il fajri tsani li akhbar, yaitu ketika munculnya fajar yang kedua. Nanti penjelasannya jenis-jenis fajar tadi sudah saya ulas lebih awal, tapi belum terang. Nanti kita akan lihat nanti ya, selanjutnya, yaitu waktu subuh. Waktu subuh di sini disebutkan, sebelum pindah waktu subuh, ini ada perkataan wadzukira, dan disebutkan oleh siapa? Asy-Syaikh Abu Hamid. Ya, disebutkan oleh Imam Abu Hamid. Siapa Imam Abu Hamid ini? Imam Abu Hamid inilah yang dikenal dengan Asy-Syaikh Hujjatul Islam, Al-Imamul Ghazali. Ya, salah satu kitabnya yang paling terkenal di tengah-tengah kita adalah Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin. Namanya Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Disebutkan oleh beliau di akhir waktu maghrib itu, disebutkan di akhir waktu isya disebutkan begini. Wa dzukira Syekh Abu Hamid, dan dijelaskan, disebutkan oleh Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, waktu karaha, waktu yang makruh, wa huwa ma bainal fajrain. Ma bainal fajrain, di antara dua fajar. Apa itu dua fajar? Ini yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin di bagian selanjutnya. Disebutkan di sini wasubuhu awal waqti tulu'il fajri wa akhiru fil ikhtiyari ilal asfar wa fil jawazi ila tulu'is syams. Jadi waktu subuh itu awalnya adalah terbitnya fajar. Wa akhiru, dan akhir waktunya fil ikhtiyari, akhir waktu pilihannya itu adalah asfar. Mulai ada merah-merah juga di ufuk timur. Wa fil jawazi, dan waktu bolehnya ila tulu'is syams, sampai terbitnya matahari. Seperti itu. Yang tadi dijelaskan menurut Imam Abu Hamid Al-Ghazali, waktu makruh sholat isya itu adalah bainal fajrain, di antara fajar. Kenapa? Karena fajar itu ada dua. Ini dijelaskan di bagian subbab pembahasan dari waktu subuh. Disebutkan di sini. Awal waktu subhi, awal waktu subuh itu tulu'il fajar, terbitnya fajar as-shadiq, fajar yang betul. Wa huwal muntashiru dawa'u mu'taridan bil ufuqi wa huwa tsani. Dan fajar itu, fajar shadiq itu muntashiru dawa' mu'taridan bil ufuq. Kalau fajar shadiq itu bagaimana? Dia itu bercahaya menyebar, cahayanya di ufuk timur. Wa huwa tsani, maka itulah yang kita sebut dengan fajar kedua. Dan istilah lainnya adalah fajar shadiq. Dalilnya itu hadis Jibril alaihissalam. Itu berdasarkan hadis yang disandarkan kepada Nabi kepada malaikat Jibril waktu mengajarinya waktu-waktu sholat. Amal fajrul awal, adapun fajar yang pertama, fala, itu tidak. Wa huwa azraq mustatil, wa yusammal kadzib. Jadi fajar yang pertama itu disebutkan adalah fajar kadzib. Wa yusammal kadzib, disebut dengan fajar kadzib. Kenapa disebut dengan fajar kadzib? Li'annahu yunawwir, karena awalnya dia itu bersinar. Summa yaswad, kemudian dia gelap kembali. Jadi kenapa disebut dengan fajar kadzib? Wa yusammal kadzib, dinamakan fajar kadzib li'anna, karena sesungguhnya yunawwir, terang dulu,
summa yaswad. Kemudian tiba-tiba gelap lagi. Nah, inilah yang kita sebut dengan fajar kazib. Wa waktul ikhtiyari, dan waktu pilihan ila asfari libayani Jibril. Jadi waktu pilihan itu sampai dengan waktu pilihan sholat subuh itu sampai dengan adanya merah-merah di ufuk timur sana, libayani Jibril alaihi salam, karena adanya penjelasan dari Jibril alaihi salam. Nah, dan ini juga ada hadisnya Rasulullah di baris selanjutnya, di qauli sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man adraka minas subuh rakatan qabla an tatlu wasyamsu faqad adraka subuh. Nah, ini menjelaskan tadi itu, penjelasan lebih lanjut yang disandarkan kepada hadisnya Rasulullah SAW bahwa waktu pilihan itu sampai dengan waktu kafar. Sehingga disebutkan di sini man adraka minas subuh. Siapa saja yang mampu dari sholat subuh rakatan, satu rakaatnya itu qabla an tadlu asyams, sampai satu rakaatnya itu sebelum terbitnya matahari, faqad adraka subuh, maka dia sudah dapat waktu pilihan subuh. Nah, jadi saya ulangi lagi, waktu ikhtiar itu adalah ilal asfar. Jika sholat subuh itu mulai dari fajar shodiq sampai dengan waktu asfar. Waktu asfar itu ada warna merah-merah di ufuk timur. Nah, tapi waktu bolehnya itu juga sampai, jadi ada 3 waktu di subuh itu. Waktu pilihan itu dari fajar shodiq sampai dengan asfar, mega merah di ufuk timur. Kemudian waktu boleh, wafil jawazi, bolehnya masih boleh sholat subuh itu dari asfar sampai dengan tulu isyams. Nah, ini dilandaskan dari hadisnya Rasulullah. Ya, bahwa masih boleh orang kalau sudah naik matahari, tulu isyams, terbit matahari. Kenapa? Tapi hadisnya begini. Man adraka minas subuh. Siapa saja yang mampu rakatan, sholat subuhnya itu 1 rakaat, qabla an tulu isyams, 1 rakaatnya itu sebelum terbitnya matahari, kemudian 1 rakaatnya yang lain itu setelah terbitnya matahari. Jadi dia mepet terbit matahari. Nah, kata Rasulullah, faqad adrakas subuh, maka dia sudah dapat pahala subuh. Nah, seperti itu. Atau sudah sampai subuhnya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira cukuplah dulu untuk pengajian kali ini, karena saya kira sudah agak lama ini, saya ngaji sudah 30 menit gitu. Jadi tadi lebih awal saya ngaji karena ini baru permulaan. Nanti insya Allah kita lanjut di subuh-subuh yang lain. Mudah-mudahan berberkah adanya. Sebelum kita tutup, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi kita, Allah selalu berkahi keluarga kita, dan pahala Al-Fatihah ini kita kirimkan untuk guru-guru kita, masyayikh kita, kepada orang-orang tua kita. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.